Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pekerja jalan di Kabupaten Intan Jaya tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata. Polisi tetapkan 10 tersangka mutilasi warga di Mimika, 6 diantaranya tentara. 3.000 lebih tentara dan polisi disiapkan untuk mengamankan kunjungan Presiden ke Jayapura dan Mimika. Ribuan personil gabungan TNI Polri disiagakan untuk mengamankan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Bumi Cendrawasih hari ini. Presiden akan meresmikan Akademi Sepak Bola Papua di Stadion Lukas NMB, serta menyerahkan nomor induk berusaha atau NIB untuk UMKM. Presiden juga akan berkunjung ke Kabupaten Mimika untuk meresmikan pengoperasian 5G mining system di lingkungan tambang PT Freeport Indonesia. Dan Rem 172 Praja Wirayakti Brigjen Jo Sembiring meminta aparat yang bertugas untuk tetap waspada. Sudah siap untuk mendukung hal tersebut dan kita yakinkan bahwa kesiapan pasukan, kesiapan unsur lain untuk mengamankan kunjungan VIP kita sudah siapkan secara maksimal. Saya sebagai Dansagas Pamwil mengajak untuk seluruh masyarakat yang di wilayah Kabupaten Jayapura khususnya untuk mendukung kegiatan ini karena Papuan Football Academy ini adalah salah satu bagian dari pemerintah, saya pikir, untuk menunjukkan kepedulian terhadap peningkatan sumber daya manusia di Papua, khususnya anak-anak muda yang berminat di bidang sepak bola. Selain itu, di Gortoware nanti juga ada kegiatan pembagian NIB, ini juga salah satu dari upaya pemerintah mewujudkan percepatan dalam proses perizinan. Sehingga birokrasi yang selama ini lambat, ini tunjukkan bahwa ini keseriusan proses cepat karena sudah dilakukan secara online atau digital. Ini harus didukung karena semua kegiatan dilakukan di sini bertujuan untuk baik untuk masyarakat di wilayah Papua, khususnya di wilayah Jayapura. Demikian. Total yang dikerahkan? Total pasukan ada 3.000-an yang kita kerahkan. Yang pasti kita nilai ini cukup, namun jika nanti dari Pas Pampres menilai ada masih kurang, kita akan tambah. Oleh karena itu, inilah pentingnya kita berkoordinasi melaksanakan gladi. Selama ini Presiden Joko Widodo sangat memberikan perhatian serius terhadap pembangunan di Bumi Cendrawasih. Hal tersebut dibuktikan dengan kunjungan Presiden yang sudah belasan kali ke Papua. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Ratusan orang yang tergabung dalam kelompok spontanitas Masyarakat Peduli Demokrasi di Kabupaten Kepulauan Yapen berunjuk rasa dengan melakukan long march menuju kantor DPRD Yapen dan kantor Kejaksaan Negeri Selasa kemarin. Mereka menyampaikan berbagai aspirasi terkait sejumlah kasus hukum yang menurut mereka hingga saat ini tidak jelas penyelesaiannya. Mereka meminta DPRD Yapen membentuk pansus agar sejumlah kasus yang tersendat tersebut bisa diselesaikan di Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen. Hari ini kami sampai di DPR, kami menyampaikan DPR harus segera membentuk pansus terkait dengan kepemilikan SK Sekda yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Yapen. Tuntutannya di sana sangat jelas. Kami membutuhkan sebuah rekomendasi dari gubernur yang jelas sehingga pelantikan itu tidak boleh dibilang karnaval atau hanya main-main. Nah, maka kita sudah desak kepada pihak DPR untuk bentuk pansus. 3 hari dari penyerahan pernyataan tadi kami akan kembali, yaitu hari Jumat kami kembali ke DPR untuk mengecek pembentukan pansusnya sudah dibentuk atau belum. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kami di Kejaksaan sejumlah data sudah kami sampaikan dan kami akan berikan data yang sisa-sisanya. Di antaranya adalah kasus Bibituna Baramudi di Kampung Kabuaena, dokumen juga dari Mokas terkait dengan
Sampai hari ini prosesnya masih disidang di pengadilan. Dan wisata Manabai yang sampai saat ini prosedur keuangannya yang di dalamnya ada indikasi penggunaan dana pemulihan ekonomi nasional yang tidak berdampak terhadap ekonomi rakyat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ketua DPRD Yapen, Yohanes Raubaba mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi mereka dengan melakukan rapat badan musyawarah bersama anggota DPRD. Sebagai pimpinan DPRD ada wakil ketua 1, wakil ketua 2, tapi juga ada pimpinan fraksi dari 7 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tentunya harus kami membahas sesuai dengan mekanisme di DPRD, lalu kami akan tindak lanjuti aspirasi yang hari ini disampaikan. Hasilnya akan kami sampaikan kembali kepada saudara-saudara sekalian. Nanti dalam 1-2 hari ke depan ini, setelah ini saya akan undang untuk kita rapat karena ada mekanisme di DPR yang kita harus lalui. Kami akan rapat badan musyawarah untuk membahas aspirasi ini. Setelah itu saya akan menyampaikan juga kepada setiap pimpinan fraksi. Untuk dari materi ini kami akan memilah-milah materi yang disampaikan ini. Pengunjuk rasa juga bertemu dengan pejabat Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen. Kepala Kejaksaan Negeri mengatakan beberapa kasus sudah selesai dan tinggal dibawa ke pengadilan. Dari Kabupaten Yapen, Herman Beta melaporkan. Himpunan Mahasiswa Islam Sorong berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di halaman kantor Wali Kota Sorong Selasa kemarin. Agar unjuk rasa tidak meluas dan mengganggu ketertiban umum, penjabat gubernur dan wali kota menerima para mahasiswa dan mengajak mereka berdialog. Pada intinya, mahasiswa meminta pemerintah tidak menaikkan harga BBM karena masyarakat saat ini sedang sulit. Perlu diketahui bersama bahwa BBM bersubsidi ini merupakan bantuan pemerintah kepada masyarakat. Maka sudah sepatutnya jika bantuan-bantuan itu dinaikkan lagi, maka untuk apa kita sebut sebagai bantuan. Begitu, sehingga kan yang menyentuh ataupun yang merasakan bantuan-bantuan itu rakyat sendiri dari kelas menengah hingga ke bawah. Dan kemudian UMKM yang makro maupun mikro. Jadi saudara-saudari sekalian, warga Kota Sorong yang mungkin merasa terganggu dengan aksi kita pada pagi hingga siang hari ini, mohon maaf kami sampaikan, namun kami turun benar-benar berdasarkan hati nurani kami sebagai masyarakat yang kemudian terdampak oleh regulasi-regulasi yang kemudian mungkin akan mengganggu stabilitas kami sebagai masyarakat yang mungkin sama-sama ingin merasakan kesejahteraan. Dalam hal ini BBM dan sebagainya. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau, mengapresiasi para mahasiswa yang bersikap kritis. Namun ia juga meminta mahasiswa memahami kondisi ekonomi saat ini, khususnya kenaikan harga minyak dunia yang saat ini membebani APBN. Artinya agent of change, agent of problem solving itu memang betul sekali yang punya ya. Jadi terima kasih untuk buah pikirnya, termasuk dorongan-dorongan moralnya dan sebagainya. Itulah kompetensi kalian sebagai generasi muda ya, hari ini yang harus melakukan itu. Memang untuk kegiatan kalian itu secara menyeluruh sudah dimonitor dari pusat ya sampai ke daerah-daerah. Hari ini juga teman-teman saya di Manokwari ada juga ya, nah, dan di beberapa kota lain. Tapi saya sebagai PJ Gubernur di Papua Barat ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih banyak karena kalian tetap tertib, jaga kenyamanan, keamanan, ketertiban, kelancaran dan sebagainya ya. Dan kalian juga sudah melakukan beberapa prosedur pemberitahuan dan penanggung jawabnya dan lain sebagainya ya. Itu bagian lain daripada upaya untuk belajar membentuk karakter diri. Karena kalian besok-besok yang menjadi pengganti kita orang-orang tua ini. Seperti ini yang diharapkan, begitu ya. Jadi artinya ada pikiran baik, ada konsep yang baik, bawa dan nyatakan itu pada pemerintah, baik lisan maupun tertulis. Usai diterima penjabat gubernur dan wali kota, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib.
Pemerintah berencana menaikkan harga BBM subsidi karena sebagian besar BBM ini dinikmati orang kaya dan membebani APBN. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat.